Semoga dengan dibacakannya doa ini dalam pembelajaran kita pada hari ini dari awal sampai akhir. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, Ibu akan absensi dulu. Siapa kiranya di kelas 7 ini yang hadir? Windy. Windy? Bisa. Windy kemana? Ada suratnya? Ada. Windy sakit ya? Kuliah izin. Gimana kabarnya hari ini? Siapa? Raffi? Raffi mana? Sebelum kita mulai belajar, coba mejanya dirapikan, lihat kiri dan kanannya. Luruskan dengan barisan di depannya. Kalau ada sampah di sekitarnya, tolong diambil dan dibuang ke dalam tong sampah. Kita mulai pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang penerapan persamaan linear satu variabel. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang penerapan persamaan linear satu variabel, Ibu ingin mengetahui apakah kalian masih ingat terkait materi sebelumnya, yaitu tentang konsep persamaan linear satu variabel. Ada yang masih ingat ada berapa langkah cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel? 3. Ada 3. Apa saja? Yang pertama, variabel diletakkan di kiri. Kemudian yang kedua, konstanta kita letakkan di sebelah kanan. Yang terakhir, nilai variabel adalah konstanta dibagi dengan koefisiennya. Jadi dalam menyelesaikan persamaan linear satu variabel, yaitu kita untuk mengetahui berapa nilai dari variabelnya. Nah, kita masuk pada materi inti kita pada hari ini, yaitu penerapan persamaan linear satu variabel. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 2. Yang pertama itu membuat model matematika persamaan linear satu variabel, dan yang ketiga, Ananda semua harus mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Nah, kalau kita lihat persamaan linear satu variabel ini sebenarnya sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena persamaan linear satu variabel ini memiliki banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, yang pertama itu membantu kita dalam menghitung keuntungan. Misalnya kita berbisnis, jual beli. Nah, dengan persamaan linear satu variabel ini kita dapat mempermudah bagaimana menghitung keuntungan dari jual beli kita. Kemudian mempermudah memprediksi keuangan, mempermudah melakukan perhitungan, membandingkan tingkat upah dan sebagainya. Masih banyak manfaat persamaan linear satu variabel yang lainnya. Nah, untuk lebih pahamnya, coba
Anda perhatikan contoh penerapan dari persamaan linear satu variabel berikut ini. Perhatikan ya video. Harga sebuah es krim coklat adalah lebih mahal Rp1.000 dari harga es krim vanila. Tapi jika Ade mau membeli 5 buah es krim vanila, harganya menjadi Rp10.000. Jadi Ade mau beli es krim yang mana? Coklat atau vanila? Dari ilustrasi tersebut diperoleh informasi bahwa harga es krim coklat adalah harga es krim vanila ditambah Rp1.000. Sementara itu harga 5 es krim vanila sama dengan Rp10.000. Nah, untuk mempermudah dalam menyelesaikan persoalan, kita harus memisahkan besaran yang belum diketahui dengan sebuah variabel, atau kita sebut dengan model matematika. Di sini yang harus kita misalkan adalah harga es krim vanila dengan X rupiah. Karena harga es krim vanila kita misalkan dengan X rupiah, maka harga es krim coklat adalah X ditambah Rp1.000. Selanjutnya, harga 5 es krim vanila adalah Rp10.000. Karena harga es krim vanila adalah X, maka harga 5 es krim vanila adalah 5X sama dengan Rp10.000. Bagaimana? Coba pahami ya dalam memodelkan matematika. Diperoleh 5X sama dengan Rp10.000. Seperti pada menyelesaikan PLSV, kita bagi C2 ruas dengan 5. Diperoleh X sama dengan Rp2.000. Jadi, karena X itu adalah harga es krim vanila, maka harga es krim vanila adalah Rp2.000. Sementara itu, harga sebuah es krim coklat adalah X ditambah Rp1.000. X-nya itu kita bagi dengan Rp2.000, maka Rp2.000 ditambah Rp1.000 hasilnya adalah Rp3.000. Jadi, sebuah es krim vanila dan sebuah es krim coklat masing-masing memiliki harga yang satu Rp2.000, yang satu Rp3.000. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Misalkan Adi diberikan oleh ibu beberapa buku dan beberapa pensil. Namun, harga sebatang pensil tersebut adalah lebih murah Rp2.000 dari harga sebuah buku tulis. Sementara itu, 4 batang pensil dan 3 buah buku tulis harganya adalah Rp30.500. Adi ingin mengetahui berapa ya harga dari sebatang pensil dan harga dari sebuah buku tulis. Nah, coba cermati penyelesaian berikut ini. Persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan menerapkan PLSV. Hal yang pertama kita lakukan adalah memodelkan matematika pada soal cerita tersebut. Nah, bagaimana cara memodelkan matematikanya? Kita harus memisahkan harga yang belum diketahui. Nah, misalkan harga sebuah buku itu adalah Rp2. Karena harga sebatang pensil itu lebih murah Rp2.000 dari harga sebuah buku, maka diperoleh harga sebatang pensil itu adalah Y dikurangi Rp2.000. Sementara itu, di soal diberitahu bahwa harga 4 batang pensil ditambah 3 buku tulis adalah Rp30.500. Kita ganti harga sebatang pensil dengan Y dikurangi Rp2.000 dan harga sebuah buku tulis diganti dengan Y. Diperoleh 4 dikali
30 Y dikurangi 2000 ditambah 3Y sama dengan 30.500. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, ingat kembali pada operasi aljabar, kita kalikan dengan masing-masing yang ada di dalam kurungnya. Berarti 4 dikali Y hasilnya 4Y, 4 dikali negatif 2000 hasilnya negatif 8000. Sehingga diperoleh 4Y dikurangi 8000 ditambah 3Y sama dengan 30.500. Terdapat suku sejenis di sini. 4Y ditambah 3Y hasilnya adalah 7Y. Nah, dikurangi 8000 sama dengan 30.500. Kedua ruas kita jumlahkan dengan 8000 seperti biasa ya pada PLSP. Diperoleh 7Y sama dengan 30.500 ditambah 8000 hasilnya 38.500 ya. Nah, setelah hasilnya seperti ini yaitu 7Y sama dengan 38.500, maka untuk mendapatkan nilai Y kita bagi kedua ruas dengan 7. Diperoleh Y sama dengan 38.500 dibagi 7, hasilnya adalah 5.500. Jadi harga sebuah buku tulis adalah 5.500. Dan untuk sebatang pensil tadi katanya lebih murah 2.000, berarti 5.500 dikurangi 2.000, hasilnya adalah 3.500. Jadi untuk kesimpulan keseluruhannya, harga sebuah buku adalah 5.500 dan harga sebatang pensil adalah 3.500. Nah, dari video tadi dapat kita ketahui bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu kita harus membuat pemisalan dengan menggunakan variabel. Yang kedua, kita membuat model matematika dari apa yang diketahui pada soal. Yang ketiga, kita melakukan perhitungan dengan tujuan untuk menyelesaikan persamaan yang telah kita buat. Dan yang terakhir, kita membuat kesimpulan dari apa yang telah kita hitung. Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita kerjakan secara bersama-sama contoh soal berikut ini. Contoh soalnya, perhatikan. Umur adik sekarang lebih muda 28 tahun dari umur ayah. 4 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 52 tahun. Jadi, berapa tahunkah umur adik sekarang? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita dapat menggunakan konsep persamaan linear satu variabel. Untuk caranya, coba kita kerjakan secara bersama-sama. Tadi, langkah yang pertama yang harus kita lakukan untuk menyelesaikannya apa? Membuat misal. Nah, dari soal ini apa yang kita misalkan? Umur adik sekarang, kemudian umur ayah sekarang. Umur adik mau kita misalkan dengan variabel apa? X, boleh. Umur adik sekarang X, umur ayah sekarang Y. Langkah yang kedua apa? Langkah yang kedua, membuat model matematika. Model matematika ini kita buat berdasarkan apa yang diketahui pada soal. Yang diketahui pada soal apa? Umur adik sekarang lebih muda 28 tahun dari umur ayah. Umur adik kan kita misalkan sebagai X, sama dengan lebih muda 28 tahun dari umur ayah. Kalau lebih muda itu operasi yang kita gunakan operasi tambah atau kurang? Kurang. Berarti kan 28 tahun lebih muda dari umur ayah. Berarti kan umur ayah, misalkan tadi dengan Y, dikurang dengan 28. Nah, selanjutnya 4 tahun yang akan datang, jumlah umur mereka adalah 52 tahun. Kalau jumlah itu berarti kan umur ayah ditambah dengan umur adik. Iya kan? Berarti umur adik tadi X, kemudian umur ayah tadi Y. Sama dengan ya. Cuma di sini kan ada kata 4 tahun
tahun yang akan datang. Berarti kan kita memprediksi ke depan. Kalau 4 tahun yang akan datang, berarti masing-masing umur ayah dan adik sekarang kita jumlahkan dengan 4. Umur adik kita tambah dengan 4, kemudian umur ayah juga kita tambah dengan 4. Kenapa kita tambah dengan 4? Karena kan diketahui 4 tahun yang akan datang. Nah, jadi kalau misalnya nanti di soal lain katanya 8 tahun yang akan datang, berarti masing-masing ditambah dengan 8 tahun. Nah, sama dengan 52. Ini kita kurung biar lebih mudah. Kemudian pertanyaannya, berapa tahunkah umur adik sekarang? Berarti yang dicari itu variabel X kah atau variabel Y? Nah, jadi kita mencari berapa sih nilai X itu atau umur adik sekarang itu berapa? Nah, setelah kita membuat model matematikanya, apa lagi? Penyelesaian. Bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita gunakan persamaan matematika yang ini. Yang paling panjang itu X tambah 4 ditambah Y ditambah 4 sama dengan 52 tahun. Ini modal awal kita dalam menyelesaikannya. Kemudian, kan yang tujuan kita mencari berapa sih nilai X. Di pada soal ada nggak persamaan yang lain yang bisa kita ganti, apakah itu nilai X atau nilai Y? Ada? Misalnya nilai X ini ada nggak yang bisa kita ganti? Atau nilai Y? Ada nggak? Ada. Nilai X ini bisa kita ganti dengan ini. Kan X sama dengan Y dikurang 28. Jadi X ini kita ganti dengan Y dikurang 28. Jadi persamaannya itu X kita ganti Y dikurang 28 ditambah 4, kemudian ditambah. Ini tidak kita proses sehingga Y ditambah 4 sama dengan 52. Ingat konsepnya, kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung. Berapa nih? Y dikurang 28 tambah 4. Min 28 ditambah 4. Nah, min 28. Berarti Y dikurang 24. Ditambah, kita salin kembali. Y ditambah 4 sama dengan 52. Ada yang sejenis? Ada. Y dengan Y. Berapa Y tambah Y? Y tambah Y. 2Y. Kemudian ada lagi yang sejenis? Ada konstanta dengan konstanta. Min 24 tambah 4. Min 20 sama dengan 52. Ingat kembali konsep persamaan linear satu variabelnya. Variabel di ruas kiri dan konstanta di ruas kanan. Nanti mana yang harus kita pindahkan? 20. Nah, 20 kalau pindah ke belakang jadi apa belakangnya? Berarti 2Y ditambah 2 X sama dengan 2 ya. Sama dengan 52 ditambah 20. Berarti 2Y sama dengan berapa? 52 tambah 20? 72. Kalau untuk mencari nilai Y-nya bagaimana? Berarti Y sama dengan 72 dibagi 2 berapa? 72 dibagi 2 berapa? 72 dibagi 2 berapa? 36. Nah, tadi Y itu untuk umur siapa? Ayah. Nah, berarti yang di sini yang diketahui umur ayah baru umur ayah sekarang. Berarti sedangkan yang ditanya itu kan umur adik. Nah, sekarang karena kita sudah mengetahui berapa umur ayah, tentu kita bisa menghitung berapa umur adik. Kalau untuk menghitung umur adik sekarang, bagaimana caranya? Kita gunakan persamaan ini. X sama dengan Y dikurang 28. Tadi kan Y-nya udah kita dapatkan 36. Ganti Y-nya ini dengan 36. 36 dikurang 28. Berapa? 8. X-nya. X sama dengan 8. Jadi dari
perhitungan yang telah kita lakukan, kita dapatkan bahwa umur adik sekarang adalah 8 tahun. Jangan lupa kita bikin kesimpulannya. Jadi, umur adik sekarang adalah 8 tahun. Nah, dari contoh soal ini, siapa yang belum paham atau mau bertanya? Ada yang belum paham? Yang mau bertanya juga boleh. Bagaimana, Rehan? Dari mana kamu 20? Nah, ingat konsepnya. Kan konstanta itu terletak di ruas kanan sebenarnya kan. Kalau misalnya awalnya dia kan negatif, di ruas kiri dia negatif, pindah ke ruas kanan berarti menjadi positif. Ingat kembali konsepnya. Kalau misalnya dia awalnya positif, pindah ruas menjadi negatif. Kalau negatif, pindah ruas menjadi positif. Begitu juga untuk perkalian. Kalau awalnya kali, pindah ruas jadi bagi. Kalau bagi, pindah ruas jadi kali. Sampai situ bisa dipahami? Siapa lagi yang belum paham atau mau bertanya? Ada? Bisa dipahami contoh soal ini? Bisa. Nah, kegiatan kita selanjutnya yaitu silakan Ananda kerjakan LKPD yang Ibu berikan. Jadi LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, yang mana satu kelompok beranggotakan 2 orang. Nah, sudah tahu siapa partnernya? Siapa yang belum punya partner? Siapa? Saputra belum punya? Nama siapa? Harun udah ada? Harun? Nah, Adit sama siapa? Adit sama Isya? Kalian sama siapa? Halim sama Faruk, boleh. Nah, berarti kan Rehan sama siapa? Sama Faruk. Berarti Faruk sama Halim. Ya. Jadi mau sama siapa? Waktunya? Yang mana udah ada partnernya? Ya. Ada siapa? Bisa sama siapa? Gimana? Yang itu udah? Di situ udah ada anggotanya semua? Coba duduk dengan temannya berdua biar jelas sama siapa. Jadi nanti Ibu bagikan ada semua. Satu kelompok itu ada mengerjakan LKPD. LKPD ini dikerjakan dalam waktu 30 menit. Oke? Dalam waktu 30 menit. Bisa dipahami? Nah, nanti setelah mengerjakan LKPD ini, kalian masing-masing kelompok itu harus memahami apa yang dikerjakan dalam LKPD. Nanti setelah mengerjakan LKPD ini, ada satu kelompok yang akan ditunjuk ke depan untuk mengerjakannya. Jadi bisa dipahami? Ya. Silakan dikerjakan dalam waktu 30 menit. Kerjakan langsung di kertasnya. Semuanya itu? Ya. Jangan lupa bikin nama anggota kelompoknya. Nah, berapa soal? Sampai jangan lupa jangan ke angka 9, oke? Nah, yang nggak ngerti sama soalnya atau mau bertanya boleh bertanya sama ibu.
Nomor 1, Ibu mau nomor absen nomor
Terus siapa ini salah dia kan bu? Apa? Iya baik. Jadi salah dia. Inspirasi dari Perhatikan yang dibikin temannya. Setelah ini kita kuis. Sendiri. Setelah ini kita kuis. Jadi perhatikan apa yang dibikin temannya di depan. Kan kuis. Boleh buku.
Langsung jawab aja, nggak usah bikin soalnya. Ini kuis yang kedua. Waktunya 5 menit. Ya, bikin langkah-langkahnya. Asal model matematika, penyelesaian dan kesimpulan. Sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, kita simpulkan dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ada berapa langkah